Oke, selamat sore bro. Oke, kembali lagi di Tigo Racing. Jadi kali ini kita akan bahas rasio Supra 125 modif apa sih yang harus diperhatikan Di sisi mic mundi. di situ. Halo, selamat siang. Siang. Itu Sore. ada rasio karisma yang sudah modif. Ini sudah modif berarti Pak. Rasio karisma, rasio Supra 125. Kan dulu-dulunya dikunci ya, Bro. Oke lo, sing bro ya, sok. Ke. Oh, Nah, dadi orang delap-delop berarti. cahayane lu, Bro. Oh ya, sudah. Nah, seperti kita tahu ya, kayak kalian yang punya motor Karisma Super 125, apalagi yang suka balap-balapan atau mungkin modif rasio untuk touring gitu ya, biar ya maksudnya sendiri-sendiri, ada yang biar nggak ketinggalan. Ya, Dalam hatiku ketinggalan karo sapa, ya ora. hadir ya Pak. Yang ngerebatin pakai ninja mungkin dia kan bukan ketinggalan karo ninja, Bro. Ya jelas. Nah, kemudian banyak ditawarkan rasio-rasio modifan ya, atau mungkin rasio aftermarket di pasaran. Dari merek yang pabrikan sampai para pengrajin rasio dari bahan-bahan cetak maupun bahan copotan motor. Terkadang setelah kalian beli terus dipasang di rumah ada yang kurang pas. Mungkin ringnya atau mungkin tebal giginya atau apa. Iya toh. Kadang-kadang ada beli terus nggak bisa langsung pasang. Mungkin ada yang macet dulu Pak. Nah, biasanya. bagian mananya sih? Nah, oke. Jadi sesuai dengan judul, sebuah rasio karisma ini ya, kebetulan ada bahannya karisma ya, saya bahas karisma, tetapi semoga aja ini bermanfaat untuk kalian yang mulai pakai rasio-rasio modifan, apa saja yang diperhatikan. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah rasio modif dari copotan motor lain ya, bukan bahan cetak. Jadi rasionya asli bawaan motor. Kemudian giginya lah yang dirubah. Seperti di sini kita menggunakan ini yang nomor 1, gigi yang primer. Untuk gigi 1 yang paling kecil, dia menggunakan 13, dan yang besarnya itu 32 ya. Mungkin Pak bisa jadi ya 33, saya lupa ngitung. itu. Nah, contoh ya, di gigi pertama 13 mata itu bukan aslinya punya Karisma. Aslinya emangnya berapa Pak? Aslinya Karisma itu 14. Nah, dipikir 14 dan 13. Jadi ini berarti tambah berat nih Pak. Ya enggak. Rasio Karisma gigi 1 itu menggunakan modul yang halus. Ya. Ya Pak. Sekarang diganti modul yang kasar. Modul kasar itu seperti ini. Modulnya kasar. Ini modul halus. Kecil-kecil giginya, ini giginya besar-besar. Nah, standarnya 14, kok diganti 13, kan jadi tambah kecil Om. Ya enggak, kan modulnya tambah besar. Jadi 13-nya ini itu lebih gede-gede ya Pak. Diameternya lebih besar daripada 14 standarnya. Berapa Sok? 30. Nah, 1430, standarnya 1435. Ya kan? Secara hitungan juga udah beda jauh ya, lebih berat pasti. Nah, untuk jumlah gigi saya nggak akan bahas. Ini rasio untuk apa juga saya nggak akan bilang. Intinya perlu diperhatikan adalah satu, pastikan setiap gigi ya, gigi yang berputar itu muternya lancar. Ya. Kedua, ini juga lancar. Ketiga, jarak giginya itu contoh dari ujung sini sampai ujung sini itu harus sama dengan standarnya. Dari ujung sini sampai ujung ringnya harus sama dengan standarnya. Kalau terlalu panjang nanti seret dipasang. Apanya Pak? Muternya. Itu baru seret muter. Kedua, hubungan antara modul gigi primer dan gigi sekunder itu harus sama. Jadi
tipe giginya harus sama. Contoh, ini ada modul yang kasar, saya bilang ini modul yang halus. Ya. Saya bilang, kalau ini diputar di sini akan bunyi krak 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 krak, Iya. krak, gitu loh. Tapi kalau modulnya sama seperti ini, Kasar-kasar. nggak bunyi. Halus Pak. Contoh itu contoh gampang. Karena kayaknya masuk sih ya Pak. Iya, karena setipe bro. Oh, tipe. Nah, terus di dalam sini modifan, dibubut segala macam, disesuaikan. Yang intinya ujung-ujungnya nanti adalah pada saat ini dipasang ketinggiannya jadi sama standar. dengan standarnya. Oh. Yang kedua, nah pada saat ini netral, ada yang misal ini, oh ini kalau kayak gini kan bunyi nih, Ini Pak. berarti ini kan kurang turun atau kakinya kurang panjang, kakinya kepanjangan. Kalian harus pikirkan itu. Jadi kalau beli ya harusnya memang dicek dulu, ya itu yang harus diperhatikan. Terus, nah ini seperti ini kan kelihatan giginya modif. Oh iya Pak. Udah kayak di. Itu, ini ada bekas gigi dipotong. Ini gigi yang keluar, gigi motor apa embuh, kemudian ditempel menggunakan argon, las argon. Tetapi biasanya jika material seperti ini terkena panas itu akan lembek. Jadi tergantung gimana si pengrajin menyambung giginya. Kalau pinter ya nggak akan lembek. Itu loh. Nah di gigi kedua juga ada bekas potongan kaki. Berarti ini tadinya giginya punya kaki nih, gitu loh. Oh, benar juga nih. Nah ini dimodif. Oh, dalamnya dibubut. Jadi yang harus diperhatikan satu adalah apa tadi? Muternya lancar. Kedua jarak giginya. Terus jarak asnya apa ya Pak? Ya itu kembalikan ke standarnya. Ini kayak asuh banget ini. Pak boleh tanya Pak? Oke, silakan tanya, ini berapa menit? 7 menit. Oke. Sebenarnya kalau motor-motor bor apa yang sesanya gede itu tidak standarnya, sebenarnya wajib nggak sih Pak kalau ganti rasio Pak? Yang bilang wajib atau tidak wajib itu siapa? Orang-orang. Ya maksudnya alangkah baiknya, jangan bilang wajib ya, alangkah baiknya tuh ganti apa enggak sih? Alangkah baiknya menurut saya, misal motornya sudah bore up 200 cc, rasio standar, wajib ganti apa enggak? Tergantung bro. Tergantungnya gimana ini Pak? Satu, punya duit apa enggak? Oh benar. Dua, kalau dia merasa nyaman dengan rasio standar, Cukup ya Pak. kenapa harus ganti? Yang bilang wajib atau tidak wajib itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain yang menyarankan. Percuma disarankan kalau satu nggak punya duit, kedua dia sukanya pakai rasio yang standar, kepengen jumping dhuwur banget mungkin, gitu. Ya. Idealnya, nah kalau bahasanya idealnya benar. Terus ganti Pak. Iya. Idealnya. Oh ya. Kalau alangkah baiknya itu kan ada harapan. Kalau idealnya, yaitu idealnya ya wong sing jenengane wong Islam ya sembahyang. Iku lho, alangkah baiknya ya karo sedekah, iku lho. Oh iya. Maksud wajib tidak wajib kembali kepada kamu. Silakan dirasakan sendiri. Kamu akan bilang itu menjadi wajib pada saat kamu mungkin merasa nggak nyaman. Gigi sijine pendek banget, Bro. Tempat digas sedikit jengkang nyong aduh. Nah, ganti rasionya. Itu kan jadi wajib. Kalau dia ternyata ngegasnya ya nggak wajib. Enak bocah kayak kowe dadine wajib. Wajib. Logis banget. Jadi pertanyaan apa kowe? Tok payah. Ya Pak. Kayak apa? Modif rasio sing kayak gue mau sing kata beberapa modifikasi
pakai las apa ya itu sebenarnya rekomen apa nggak sih Pak? Apa lebih baiknya itu dari Cetak. cetakan ya gitu Pak? Sebenarnya lebih bagus sebenarnya dari cetak. Oh, dari cetak. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang proses cetak itu bahan materialnya kadang berbeda dengan rasio bawaan motor. Yang umum digunakan bahan VCN. VCN. Ya VCN lah, kau mesti ngerti VCN. VCN itu baja, material baja. Nah, setelah namanya baja itu tidak bisa diproses machining karena keras. Artinya untuk proses pembentukan gigi, pembubutan segala macam itu adalah kondisi material belum dikeraskan. Alangkah baiknya kalau setelah diproses menjadi sebuah gigi dengan ukuran yang diinginkan, ya Pak. Kamu misal kepengen gigi satunya berapa pakai berapa gitu ya, terus sudah ketemu giginya, itu dia ada proses heat treatment. Ya apa itu quenching atau apa. Nah proses heat treatment inilah yang sulit dilakukan oleh ya bukan sulit ya, mungkin akan membutuhkan sebuah open yang open tungku ya, tungku yang punya pengaturan suhu, bisa diatur holding time-nya berapa lama, di temperatur berapa gitu kan. Misal di temperatur 400, 500 sampai dengan temperatur dia berubah fisik di 625, misalnya 650 misalnya kayak gitu ya. Kan mahal. Open kayak gitu, bocah kayak kau isra mungkin nukuni open kayak gue gawe roti geseng wis. Nah, itu jadinya kebanyakan proses heat treatment-nya yang kurang sempurna. Lagi pula kalau dibikin terlalu sempurna nanti kamu nggak beli lagi bro, kalau udah rusak. Udah rusak ngapain beli? Udah sempurna sih. Iya. Nah kelemahannya yang seperti ini kadang-kadang lasnya jebol, kadang-kadang lasnya beremuk. Tapi ya wajar, namanya barang modif ya. Dulu juga sering bilang kan namanya modif itu ngerusak. Jadi jangan harap awet lah ya, nggak dimodif aja rusak apa mana sing dimodif. Pas mulai mengalami mbok modif prakasa. Nah, sih mulai gelem standar mbok. Nah, seperti itu. Jadi, ya, jadi sebenarnya ya lebih ya nggak rekomendasi Pak, sesuai budget ya Pak ya. Sesuai budget. Ya kalau bahan cetak mungkin lebih mahal. Ya, kalau bahan ini ya mungkin lebih murah. Tapi masalah kekuatan giginya bagaimana? Ya coba-coba aja. Gitu. Kalau saya sih selalunya yang seperti ini. Iya, karena kebanyakan pakainya buat balapan. Ya rusak ya buang, ganti maning. Benar. Gitu. Gimana Mas Marso, ada pertanyaan lagi Pak nggak? Jadi itu aja yang diperhatikan, masih ingat ya? Masih. Terima kasih, besok ada konten yang lain-lain. Oke. Jadi begitu ya teman-teman tentang rasio, besok kita lanjut dengan konten yang sangat menarik lagi. Oke? Betul.